Matahari sudah mulai turun ke ufuk barat, memancarkan warna jingga di jalanan Surabaya. Rahayu, dengan rambut beruban yang disanggul rapi, berjalan pelan di sepanjang trotoar. Pikirannya berat, seperti biasa. Di rumah, suaminya, Bambang, terbaring berjuang melawan penyakit mematikan yang merenggut nyawanya. Rumah itu adalah cerminan dari keadaannya, dingin, sunyi, diselimuti kesedihan. Saat kakinya melangkah perlahan, Rahayu mendapati dirinya berada di pintu masuk panti asuhan. Itu adalah tempat yang biasanya ia hindari. Suara dan tawa anak-anak selalu membawa kesedihan yang tak bisa dijelaskan. Namun, hari itu, ada sesuatu yang membuatnya berhenti dan melihat ke dalam. Anak-anak berlarian dan bermain di halaman, suara mereka bergema dengan sukacita. Dia memperhatikan dari jauh, tidak benar-benar ingin masuk, tetapi matanya tertuju pada seorang gadis kecil yang duduk sendirian, jauh dari kelompok lainnya. Gadis itu memiliki rambut hitam panjang yang tergerai berantakan di atas bahunya, dan ia memegang sebuah mainan kecil dengan ekspresi diam. Ada sesuatu dari caranya memperhatikan anak-anak lain yang menarik perhatian Rahayu. Anak perempuan itu tampak tidak pada tempatnya, seolah-olah berada di dunianya sendiri, tidak menyadari kegembiraan di sekitarnya. Rahayu merasa penasaran. Mungkin itu adalah cerminan dari perasaannya sendiri, terisolasi di tengah-tengah begitu banyak masalah dan kehilangan suaminya. Dengan langkah pelan, Rahayu menghampiri direktur panti asuhan, seorang wanita parubaya yang menyambutnya dengan senyuman hangat. "Siapa anak kecil itu?" ditanyanya sambil menunjuk ke arah anak yang tinggal seorang diri. Direktur panti menjelaskan bahwa namanya adalah Wulan dan orang tuanya telah meninggal karena kecelakaan lalu lintas. Sejak saat itu, Wulan berada di sana, tanpa keluarga, tanpa ada prospek untuk diadopsi. Dia tidak banyak bicara. Dia anak yang pendiam, tapi sangat manis, ditambah sang sutradara. Rahayu merasakan sesak di dadanya. Keheningan Wulan bagaikan cermin rumahnya sendiri. Ada hubungan yang tak terlihat namun terasa nyata yang menariknya ke arah gadis itu. Tanpa ia sadari, ia mendengar dirinya sendiri berkata, "Ya, aku ingin membawanya pulang bersamaku." Keputusan itu terjadi seketika, tetapi memiliki kekuatan yang tidak dapat ia tolak. Seolah-olah ada sesuatu di dalam dirinya yang bertekad untuk mengubah kesepian yang menghuni rumahnya, membawa sedikit cahaya ke dalam hari-hari kelam yang ia dan Bambang jalani. Ketika ia meninggalkan panti asuhan dengan Wulan di sisinya, Rahayu tahu bahwa tindakan sederhana ini akan mengubah segalanya. Rahayu menggandeng tangan kecil Wulan saat mereka mendekati rumah. Beban tanggung jawab barunya terasa semakin berat di setiap langkahnya. "Apakah saya sudah melakukan hal yang benar?" dia bertanya-tanya. Hatinya terbelah antara harapan untuk membawa sesuatu yang baik ke dalam rumahnya dan ketakutan akan reaksi Bambang. Dia telah begitu rapuh selama beberapa bulan terakhir sehingga setiap perubahan, sekecil apapun, dapat mengganggu. Ketika mereka sampai di depan pintu, Rahayu berhenti, tubuhnya ragu-ragu. Keheningan di dalam rumah itu nyaris menindih, keheningan yang sama yang menemaninya sejak penyakit Bambang semakin parah. Ia menarik napas dalam-dalam, berusaha mengumpulkan keberanian. Wulan menatapnya dengan rasa ingin tahu, tapi tidak berkata apa-apa. Rahayu tahu bahwa gadis itu sama bingungnya dengan dirinya, tapi ada sesuatu dalam tatapan tenang Wulan yang menenteramkan hatinya. Ia perlahan membuka pintu, dan suasana berat yang akrab menyelimuti mereka. Di dalam, pemandangannya sama seperti biasanya. Bambang, pucat dan matanya terpejam, terbaring di tempat tidur dekat jendela, napasnya yang berirama namun lemah memenuhi udara. Penyakitnya telah menggerogoti vitalitasnya, menyisakan tubuh yang berjuang untuk bertahan. Rahayu menuntun Wulan masuk ke dalam, langkahnya ringan seakan-akan ia takut mengganggu keseimbangan ketenangan. Dia tidak mengucapkan sepatah kata pun, hanya memperhatikan, menunggu tanda-tanda bahwa Bambang sudah bangun. Untuk sesaat, sepertinya dia tidak memperhatikan mereka. Tapi kemudian sesuatu yang hampir tak terlihat terjadi. Jari-jari rampingnya bergerak sedikit, dan matanya yang tadinya tertutup, perlahan-lahan mulai terbuka, seolah-olah tindakan sederhana untuk bangun adalah tugas besar. Ketika matanya akhirnya fokus pada sosok kecil di sebelah Rahayu, perubahan yang hampir ajaib terjadi. Bambang, yang tidak menunjukkan emosi selama berminggu-minggu, mengerjap berulang kali, seakan tidak bisa mempercayai matanya. Perlahan-lahan ia menoleh ke arah gadis itu, wajahnya berubah menjadi sebuah emosi yang sudah lama tak terlihat oleh Rahayu.
Air mata mulai mengalir dari matanya tanpa bisa dibendung, membasahi pipinya yang tirus. Senyum malu-malu dan bergetar terbentuk di bibirnya, senyum yang tidak pernah Rahayu bayangkan akan ia lihat lagi. Wulan, meskipun dia takut dengan situasi dan tidak mengerti apa yang sedang terjadi, membalas senyuman itu dengan ragu-ragu tapi tulus. Seolah-olah, dalam waktu yang singkat itu, ada sesuatu yang dalam dan tak dapat dijelaskan yang menghubungkan mereka. Rahayu, yang menyaksikan semua ini, merasakan ada benjolan di tenggorokannya. Ini adalah pertama kalinya dalam beberapa bulan terakhir Bambang menunjukkan reaksi yang begitu intens. Campuran rasa lega dan terkejut menyelimuti dirinya. Apapun yang terjadi, ia tahu bahwa momen ini memiliki arti yang jauh lebih besar daripada yang dapat mereka berdua pahami. Hari-hari setelah kedatangan Wulan ditandai dengan perubahan yang tidak pernah bisa diprediksi oleh Rahayu. Dari senyum pertama yang diberikan Bambang kepada gadis itu, sebuah perubahan yang perlahan namun nyata mulai terjadi. Ia yang tadinya hampir tidak bisa mengangkat kepalanya, kini sudah mulai berusaha untuk bangun dari tempat tidurnya. Meski masih lemah, ada kekuatan baru dalam gerak tubuhnya, seolah-olah kehadiran Wulan telah membawa sesuatu yang baru ke dalam hidupnya. Penyakitnya memang belum hilang, tapi sepertinya api semangatnya telah menyala kembali. Hari demi hari, Rahayu menyaksikan perubahan ini dengan perasaan lega dan bingung. Rumah yang tadinya diselimuti kesunyian, mulai dipenuhi suara-suara yang sudah berbulan-bulan tidak pernah didengarnya. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Bambang mulai banyak bicara. Kata-katanya, meskipun diucapkan dengan susah payah, selalu ditujukan kepada Wulan. Ia bercerita tentang masa lalu, kisah-kisah sederhana tentang masa kecilnya, tentang tempat-tempat yang pernah dikunjunginya, bahkan dongeng-dongeng yang pernah didengarnya sewaktu kecil. Wulan, yang selalu penuh perhatian, mendengarkan dengan mata terbelalak, menyerap setiap kata. Sungguh sebuah pemandangan yang nyaris ajaib. Rahayu memperhatikan mereka dari jauh, seringkali berpura-pura sibuk dengan sesuatu di dapur, tetapi dengan telinga yang tetap terpasang. Tawa Wulan yang menggema di seisi rumah, kontras dengan suara Bambang yang serak dan ringan. Mereka berbagi momen-momen yang tidak pernah diharapkan oleh Rahayu di rumahnya. Di setiap cerita yang disampaikannya, Wulan mengajukan pertanyaan, dan Bambang menjawab dengan kesabaran yang tak disangka-sangka masih dimilikinya. Namun, Rahayu tidak dapat menghilangkan perasaan tidak nyaman. Ada sesuatu di mata Bambang saat menatap Wulan yang tampak berbeda. Ada kedalaman di sana, sebuah emosi yang tidak bisa ia tangkap. Kadang-kadang, tatapannya dipenuhi dengan kelembutan yang hampir tidak biasa, seolah-olah dia melihat sesuatu yang lebih dari sekedar anak kecil di depannya. Hal itu menggugah Rahayu dengan cara yang tidak ingin ia akui. Apakah ini hanya efek dari penyakitnya atau ada sesuatu yang lebih dari cara Bambang berhubungan dengan Wulan? Sementara pikiran-pikiran itu menghantui Rahayu, rutinitas di rumah terus berubah. Kehidupan yang dulunya diselimuti kesunyian dan kesakitan, kini dipenuhi dengan tawa dan percakapan. Bambang berusaha setiap hari untuk berinteraksi dengan Wulan, bahkan pada hari-hari ketika rasa lelah tak tertahankan. Gadis itu seakan mengisi kekosongan yang tidak diketahui Rahayu, dan dinamika baru ini memunculkan berbagai macam perasaan. Kegembiraan melihat suaminya bangkit kembali selalu bercampur dengan keraguan yang semakin besar tentang sifat sebenarnya dari ikatan antara dia dan gadis itu. Rahayu merasa bahwa, meski perubahan ini terasa menyenangkan, ada sesuatu yang lebih dalam yang terjadi di sana. Dan itu mengganggunya. Saat itu adalah sore yang tenang. Matahari masuk melalui jendela, menyinari bagian dalam rumah dengan lembut. Rahayu sedang berada di dapur, memperhatikan Bambang dan Wulan bermain di atas karpet kecil di ruang tamu. Tawa gadis kecil itu, begitu alami dan polos, memenuhi ruangan dengan cahaya yang sudah lama tidak ada di sana. Bambang yang duduk di kursinya berbicara dengan Wulan sambil sesekali tertawa, meski suaranya masih lemah. Untuk sesaat, Rahayu merasakan kehangatan yang menenangkan di dadanya. Mungkinkah, terlepas dari segalanya, hidup memberi mereka kesempatan lain untuk berbahagia? Namun, momen kedamaian ini akan segera terganggu. Rahayu, kemarilah, kumohon, kata Bambang, suaranya membawa beban yang tidak biasa. Sesuatu dalam nada suaranya membuat Rahayu berhenti. Tiba-tiba, kehangatan yang ia rasakan beberapa saat sebelumnya digantikan oleh perasaan waspada. Ia mendekat, menyekat tangannya dengan celemeknya, sementara Wulan terus bermain dengan mainan kecilnya, tanpa menyadari apa yang akan terjadi. Bambang menatapnya dengan ekspresi yang sudah lama tak ia lihat.
Matanya dipenuhi dengan campuran kesedihan dan sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang tidak dapat segera diidentifikasi oleh Rahayu. "Saya ingin mengatakan sesuatu," I Bambang memulai, suaranya sedikit bergetar. Rahayu merasakan jantungnya berdegup kencang. Kata-kata berikutnya bergema di seluruh rumah dengan intensitas yang tak terduga. "Bertahun-tahun yang lalu, sebelum aku bertemu denganmu, aku pernah menjalin hubungan dengan wanita lain." Ia memulai, menatapnya. Rahayu merasakan dunia di sekelilingnya menjadi lebih berat, seolah-olah tanah di bawah kakinya menghilang. Nafasnya tercekat di tenggorokannya, tapi Bambang melanjutkan. "Perempuan itu, Sari namanya. Kami memiliki seorang anak bersama." Dia berhenti, memperhatikan reaksi Rahayu. Tapi Rahayu tak bisa bicara. Pikirannya sedang berjuang untuk memproses apa yang baru saja ia dengar. Bambang menunduk, malu. "Saya masih sangat muda dan melakukan banyak kesalahan. Anak kami diserahkan untuk diadopsi. Saya tidak pernah melihatnya lagi, dan sejak saat itu, saya tidak tahu apa yang terjadi padanya." Rahayu merasakan jantungnya berdegup kencang. Pengkhianatan yang tidak pernah ia bayangkan sekarang menghadapi kenyataan yang kejam dan tak terduga. Mengapa dia tidak pernah bercerita? Mengapa menyimpan rahasia ini begitu lama? Selama bertahun-tahun mereka hidup bersama? Rasa sakit di dadanya sangat luar biasa. Keterlibatan dan kepercayaan yang selama ini ia yakini bersama sang suami, pada saat itu, seakan runtuh di depan matanya. Saya tidak tahu bagaimana harus mengatakannya. Saya tidak pernah tahu," dilanjut Bambang, kata-katanya syarat dengan penyesalan. Namun, pengungkapan itu telah membekas. Keheningan yang terjadi setelahnya terasa berat dan menyesakkan, dengan hanya suara Wulan yang terdengar di kejauhan. Rumah yang tadinya penuh dengan kehidupan menjadi tempat yang penuh dengan bayang-bayang lagi, karena beban masa lalu membebani masa kini. Suara Bambang terdengar jauh, seolah-olah ia sedang mengambil kenangan dari masa yang telah lama berlalu. Saat Rahayu menatapnya, masih terpana oleh pengungkapan itu, ia mulai menceritakan kisah yang telah lama disimpannya. "Sudah bertahun-tahun yang lalu," ia memulai, suaranya menjadi lebih lembut, seolah-olah setiap kata membawanya kembali ke masa lalu. Dia ingat bagaimana dia bertemu dengan Sari, seorang wanita muda yang bersemangat dan penuh dengan kehidupan, yang dia temui secara tidak sengaja ketika bekerja di sebuah lokasi pembangunan di pinggiran Yogyakarta. Pada saat itu, Bambang adalah seorang pemuda yang penuh ambisi, namun ia juga memiliki jiwa yang gelisah. Ia dan Sari mulai sering bertemu. Sari bekerja di sebuah toko kain kecil di dekat tempat Bambang menghabiskan hari-harinya, dan mereka dengan cepat menjadi dekat. "Dia berbeda," kata Bambang, ekspresi wajahnya melembut ketika ia berbicara. "Dia memiliki cara pandang terhadap kehidupan yang membuat saya terpesona. Selalu ceria, selalu optimis." Hubungan mereka berkembang dengan cepat. Meski intens, hubungan mereka hanya berlangsung singkat. Bambang ingat bagaimana kesederhanaan percakapannya dengan Sari membuatnya merasa damai. Mereka bermimpi untuk membangun kehidupan bersama, tetapi kenyataan segera menghampiri. Sari hamil. Meskipun mereka memiliki perasaan yang tulus satu sama lain, situasinya menjadi semakin rumit. Tak satu pun dari mereka memiliki stabilitas, dan masa depan tampak tidak pasti. Sari ingin mempertahankan bayinya, dilanjutnya, matanya menerawang jauh. "Tapi kami tidak punya cara untuk menghidupi seorang anak. Saya ingin membantu, tapi saya tidak tahu bagaimana caranya. Saat itu, saya masih sangat muda dan bingung." Bambang menjelaskan bahwa, karena terdesak oleh kurangnya sumber daya dan ketidaksetujuan keluarga mereka mengambil keputusan yang menyakitkan untuk memberikan bayi itu untuk diadopsi. Sari tidak mau, tetapi merasa itu adalah satu-satunya pilihan. "Setelah anak kami lahir, semuanya berubah," katanya, kesedihan dalam suaranya terdengar jelas. Sari sangat terpukul dengan perpisahan itu dan, seiring berjalannya waktu, mereka pun mulai berpisah. Hubungan mereka yang tadinya penuh dengan harapan, kini diliputi kesedihan dan rasa bersalah. Bambang tidak pernah tahu apa yang terjadi pada putra mereka. "Saya mencoba mencarinya, tapi tidak bisa. Yang tersisa hanyalah kenangan." Matanya tertuju pada Wulan, yang sedang bermain tanpa beban di ruang tamu, tanpa menyadari beratnya kata-kata Bambang. "Ketika saya melihat Wulan untuk pertama kalinya, ada sesuatu yang menyentuh saya. Dia sangat mengingatkan saya pada Sari,"
Akunya, suaranya bergetar. Bukan hanya karena penampilannya, tapi ada sesuatu tentang dia di matanya. Seolah-olah, entah bagaimana, dia terhubung dengan masa lalu yang saya tinggalkan. Rahayu terdiam, memproses apa yang ia dengar. Masa lalu Bambang lebih dalam dan lebih menyakitkan daripada yang ia bayangkan. Dan sekarang ia percaya bahwa gadis yang telah membawa cahaya ke dalam hidup mereka bisa jadi adalah cucu perempuan yang belum pernah ia temui. Kemungkinannya sangat besar, dan meskipun belum ada kepastian, hubungan yang dirasakan Bambang dengan Wulan semakin hari semakin kuat. Rahayu merasa seperti terjebak dalam badai batin. Sejak pengungkapan Bambang, tidak ada lagi yang masuk akal. Ia berpaling, tak mampu memandang suaminya tanpa merasakan beban pengkhianatan. Bertahun-tahun menikah, semua kenangan yang telah mereka bangun bersama kini terasa terfragmentasi, penuh dengan celah yang tidak ia ketahui. Gagasan bahwa suaminya telah menyimpan rahasia yang begitu dalam selama bertahun-tahun telah menguasainya. Pada malam-malam setelah pengakuan itu, Rahayu menghabiskan waktu berjam-jam tanpa tidur berbaring di samping Bambang saat dia tidur nyenyak. Pikirannya terus mengenang masa lalu, mencari tanda-tanda, petunjuk-petunjuk yang mungkin terlewatkan olehnya. Namun semua itu tampaknya telah disembunyikan dengan hati-hati, terkubur di bawah kehidupan sehari-hari dari sebuah pernikahan yang, sampai saat itu, ia yakini didasarkan pada kepercayaan. Perasaan dikhianati terasa menyesakan. Dia tidak pernah membayangkan bahwa, pada tahap ini dalam hidupnya, dia harus berurusan dengan pengungkapan yang begitu menghancurkan. Mengapa dia tidak pernah bercerita? Mengapa memikul beban ini sendirian begitu lama? Pada saat yang sama, ada hal lain yang lebih mengganggu lagi, ikatan yang semakin kuat antara Bambang dan Wulan. Rahayu dapat melihat dengan jelas bagaimana kehadiran gadis itu telah mengubah suaminya. Dia lebih hidup, lebih hadir, dan dia tidak bisa mengabaikan fakta bahwa hal ini tampaknya terkait dengan keyakinan bahwa Wulan bisa menjadi cucunya. Kemungkinan itu membuat hatinya remuk. Rahayu ingin menolak gagasan itu, tapi semakin sering ia melihat Bambang dan Wulan bersama, semakin sulit ia menyingkirkan pikiran itu. Apakah itu benar-benar mungkin? Apakah takdir telah mengambil jalan yang tak terduga, menempatkan di hadapannya seorang anak yang membawa darah Bambang? Pikiran Rahayu dipenuhi keraguan dan pertanyaan. Ia merasa terhimpit oleh perasaan yang saling bertentangan, kemarahan karena telah begitu lama dirahasiakan, dan ketakutan bahwa, jika Wulan benar-benar menjadi bagian dari kisah Bambang, ia akan dipaksa untuk menerima babak baru ini. Keadaan yang berat membuatnya tidak bisa mengambil keputusan. Kadang-kadang ia berpikir untuk menghadapi Bambang dengan rasa sakitnya, menuntut penjelasan yang lebih dalam, tetapi setiap kali ia melakukannya, ia melihat kondisi Bambang yang semakin lemah dan mundur. Bambang semakin hari semakin rapuh, dan meskipun ada luka di hatinya, Rahayu masih sangat mencintainya. Bayangan kehilangan Bambang untuk selamanya melumpuhkannya. Sementara itu, senyum Wulan yang polos dan ceria melumpuhkannya. Gadis itu tidak bisa disalahkan, dan setiap hari ia terlihat semakin dekat dengan Bambang, mengisi rumah dengan energi yang tidak bisa diabaikan Rahayu. Dia menemukan dirinya dalam kebuntuan yang kejam, antara kebutuhan untuk mengatasi rasa sakitnya sendiri dan keinginan untuk melindungi dinamika baru yang, di satu sisi, telah membawa sedikit cahaya ke dalam hari-hari kelam yang mereka jalani. Pergulatan batin Rahayu tak henti-hentinya, dan ia tahu bahwa suatu saat ia harus menghadapi kenyataan baru ini. Sementara Rahayu berjuang secara internal untuk menghadapi pengungkapan Bambang, Wulan tampak berkembang setiap hari. Gadis itu, terlepas dari masa lalunya yang menyakitkan, beradaptasi dengan sangat baik di rumah barunya. Sedikit demi sedikit, ia semakin dekat dengan Rahayu dan Bambang, membawa keceriaan dalam rutinitas yang sudah lama tidak ada. Wulan, dengan pembawaannya yang manis dan tenang, mengisi keheningan rumah dengan tawa dan pertanyaan-pertanyaan polos. Ia membawa energi yang mengubah suasana, seakan kehadirannya dapat menyembuhkan luka yang tak terlihat. Rahayu memperhatikan semuanya dengan campuran kelembutan dan kebingungan. Gadis itu memanggilnya, Nenek, dan pada awalnya terdengar aneh. Namun seiring berjalannya waktu, panggilan itu mulai menghangatkan hatinya, meski juga membawa kebingungan. Tak dapat dipungkiri, Wulan mengisi kekosongan emosional yang mengendap di rumah itu setelah Bambang sakit. Namun, Rahayu tidak bisa mengabaikan pertanyaan-pertanyaan yang menghantuinya. Bisakah ia memaafkan Bambang yang telah menyimpan rahasia sebesar itu selama bertahun-tahun? Dan yang lebih penting lagi, apakah Wulan benar-benar bagian dari masa lalu yang disembunyikannya?
Hari-hari berlalu dengan kecepatan yang nyaris damai. Rahayu, meski masih terluka, menemukan penghiburan dalam kehadiran Wulan. Gadis itu tidak bersalah atas apapun yang mungkin terjadi di masa lalu, dan caranya berhubungan dengan mereka berdua sungguh melegakan. Wulan, meskipun masih sangat muda, memiliki cara alami untuk menjalin ikatan, seolah-olah dia sangat menginginkan sebuah keluarga. Dan entah bagaimana ia berhasil menciptakan hal itu di sana, di ruang yang penuh dengan ketidakpastian. Bambang, pada bagian lain, tampak semakin terhubung dengan gadis itu. Dia berusaha untuk hadir, berbicara dengannya, bercerita dan bahkan mencoba untuk bermain, bahkan dengan keterbatasan fisiknya. Pada saat-saat seperti ini, Rahayu bertanya-tanya apakah hubungan yang ia rasakan dengan Wulan lebih dari sekedar kebetulan emosional. Apakah mungkin gadis ini adalah cucu yang belum pernah ia temui? Keraguan menggerogotinya, tapi ia tidak bisa menyangkal apa yang ada di depan matanya. Ikatan di antara mereka begitu nyata dan dalam. Di saat-saat sepi, ketika rumah itu akhirnya beristirahat dari hiruk-pikuk percakapan dan tawa, Rahayu mendapati dirinya merenungkan kepedihannya sendiri. Memaafkan Bambang tampak seperti hal yang mustahil, tetapi pada saat yang sama, cinta yang masih ia rasakan untuk Bambang tidak dapat dipungkiri. Dan sekarang, dengan Wulan memanggilnya, "Jeng Nenek," kebingungannya semakin bertambah. Ia ingin menyerahkan dirinya pada peran baru ini, untuk merangkul gadis itu sebagai cucunya sendiri, tetapi bayang-bayang rahasia Bambang terus membayangi segalanya. Di sisi lain, Wulan tidak menyadari kerumitan emosional yang melingkupi orang-orang dewasa di sekelilingnya. Baginya, rumah itu adalah rumah, Rahayu adalah neneknya dan Bambang adalah kakeknya. Ia merasa aman di sana, dicintai dengan cara yang belum pernah ia rasakan sejak orang tuanya meninggal. Dan bagi Rahayu, melihat Wulan berkembang dengan cara seperti itu adalah sebuah penghiburan. Meskipun masih ada keraguan, kepolosan dan kasih sayang anak perempuan itu menjadi pengingat bahwa masa kini, betapapun tidak pasti, masih memiliki kekuatan untuk membawa sukacita. Seiring dengan berlalunya waktu, perbaikan yang mengejutkan dari Bambang mulai memudar. Penyakitnya, tanpa henti, kembali menyerang. Saat-saat penuh semangat yang ia alami setelah kedatangan Wulan menjadi semakin jarang, dan kelemahannya kembali mengambil alih. Rahayu, yang terdiam, menyaksikan kemunduran ini dengan berat hati. Ia tahu bahwa waktu Bambang hampir habis, dan meskipun rasa sakitnya masih terasa, ia tidak bisa mengabaikan apa yang akan terjadi. Bambang, di sisi lain, juga tahu bahwa hari-harinya telah habis. Suaranya, yang kini lebih lemah, membawa nada penerimaan. Dia tidak banyak bicara, tetapi ketika dia bicara, kata-katanya penuh dengan makna. Suatu sore, saat matahari terbenam, memancarkan warna keemasan melalui jendela, ia memanggil Rahayu untuk mendekat. Duduk di sisi tempat tidurnya, ia menggenggam tangannya, merasakan beban saat itu semakin mendekat. "Rahayu," ya ia mulai, suaranya bergetar, "ya aku ingin menanyakan satu hal terakhir." Matanya yang penuh air mata bertemu dengan matanya sendiri. "Tolong jaga Wulan. Tak peduli dia cucuku atau bukan. Dia membawa cahaya ke dalam rumah ini, dan kamu tahu itu." Rahayu merasakan air matanya mengalir deras, tetapi ia tetap diam, mendengarkan setiap kata seolah-olah itu adalah kata-kata terakhirnya. Ia meremas tangannya dengan sedikit kekuatan yang masih ia miliki. "Dia membutuhkanmu. Dan aku tidak ingin kamu sendirian." Rahayu berjuang untuk menahan rasa sakit. Ia ingin berteriak, ingin mengatakan bahwa ia memaafkannya, tapi kata-kata itu buntu. Itu adalah permintaan yang sederhana, namun memiliki makna yang dalam. Wulan telah menjadi bagian dari hidup mereka, dan Bambang tahu bahwa bahkan setelah kepergiannya, gadis itu akan tetap menjadi penghubung antara masa lalu dan masa depan. Di salah satu momen terakhirnya yang penuh dengan kenangan, Bambang meminta Rahayu untuk membawakan secari kertas dan pulpen. Dengan tangan gemetar, ia menulis sebuah surat pendek. Dalam surat itu, ia mengungkapkan nama perempuan yang pernah memiliki anak dengannya, Sari. Ini adalah sebuah upaya untuk menutup sebuah lingkaran, untuk memberikan Rahayu sesuatu untuk dibawa setelah kepergiannya, sebuah petunjuk yang mungkin untuk mengungkap kebenaran. Saat ia menulis, air mata tak terasa menetes di pipinya. Ia tahu, apapun yang Rahayu putuskan, ia tidak akan punya waktu lagi untuk melihat Rahayu bertindak. "Maafkan aku," katanya, suaranya pecah. "Aku tahu aku telah menyakitimu.
Seharusnya aku mengatakan yang sebenarnya lebih awal. Rahayu, yang kini juga menangis, meremas tangannya dengan erat. Tidak ada lagi yang bisa dikatakan. Air matanya berbicara lebih banyak daripada yang bisa diungkapkan dengan kata-kata. Rasa sakit, penyesalan, cinta, semuanya ada di sana, hadir dalam momen perpisahan itu. Bambang menghela napas panjang, memejamkan matanya beberapa saat. Saat ia membukanya kembali, ia hanya berbisik, jangan sendirian, Rahayu. Berjanjilah padaku, kamu akan menjaga Wulan dan melanjutkan hidup. Rahayu yang patah hati mengangguk, meskipun ia tidak tahu apakah ia akan mampu memenuhi janji itu di masa depan. Saat itu juga, Rahayu tahu bahwa akhir hidupnya sudah dekat. Pria yang telah menemaninya selama bertahun-tahun akan pergi, tetapi harapan terakhirnya adalah, melalui Wulan, sesuatu yang baik akan tetap tumbuh setelah kematiannya. Pagi hari saat Bambang meninggal begitu tenang. Matahari terbit dengan malu-malu, memancarkan cahaya lembut melalui gorden kamar. Keheningan terasa sangat dalam, kecuali suara lembut napas Rahayu dan Wulan yang berada di sisi Bambang. Matanya terpejam dan ekspresinya yang tenang memberi kesan bahwa ia akhirnya menemukan kedamaian. Rahayu menggenggam tangan Bambang, mengetahui bahwa saat itu sudah dekat, dan Wulan, yang tidak sepenuhnya memahami gentingnya situasi, berdiri diam di sisinya. Ketika Bambang menghembuskan nafas terakhirnya, Rahayu merasakan gelombang kesedihan yang luar biasa melandanya. Seumur hidup yang ia jalani bersamanya telah berakhir. Namun, bersamaan dengan rasa sakit itu, ada juga rasa damai yang tak terduga. Dia tidak lagi menderita. Air mata mengalir di wajah Rahayu, tanpa suara, saat Wulan menatapnya dengan mata sedih, menyadari bahwa ada sesuatu yang telah berubah selamanya. Gadis itu mendekat dan, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, memeluk Rahayu. Itu adalah sebuah gerakan sederhana, namun memberikan kenyamanan yang mendalam. Saat ia merasakan tubuh kecil Wulan menempel di tubuhnya, sesuatu di dalam diri Rahayu berubah. Beban rahasia Bambang, rasa sakit akibat pengkhianatannya, semua seakan sirna di hadapan rasa sakit tak berdosa yang kini dipikul Wulan. Rahayu tahu bahwa anak itu telah kehilangan begitu banyak hal dan, terlepas dari semua kebingungan yang masih menyelimuti perasaannya, Wulan kini telah menjadi bagian dari hidupnya yang tidak dapat disangkalnya lagi. Cinta yang ia rasakan untuk anak itu adalah nyata, sesuatu yang tidak membutuhkan ikatan darah untuk menjadi nyata. Pada hari-hari berikutnya, ketika mereka mengatur pemakaman Bambang, Rahayu merenungkan semua yang telah terjadi. Rasa sakitnya masih ada, tetapi ia juga merasakan semacam penerimaan mulai tumbuh. Pemakaman berlangsung sederhana, dengan para sahabat dan tetangga yang turut berbelasungkawa. Wulan, di samping Rahayu, tetap diam, memperhatikan orang-orang yang datang dan pergi, tetapi selalu dengan ekspresi tenang, seolah-olah dia sedang memproses kehilangan dengan caranya sendiri. Selama upacara berlangsung, saat melihat peti jenazah Bambang diturunkan ke dalam tanah, Rahayu mengucapkan janji dalam hati. Ia akan menjaga Wulan seperti cucunya sendiri, terlepas dari kebenaran tentang masa lalu. Yang penting sekarang adalah masa sekarang, dan gadis itu telah menjadi cahaya yang menerangi hari-harinya. Cinta yang ia rasakan untuk Wulan tidak bergantung pada hubungan biologis, tetapi pada sesuatu yang jauh lebih dalam, pengalaman bersama, kebutuhan bersama untuk penyembuhan dan kekuatan yang mereka temukan dalam diri satu sama lain. Saat tanah menutupi peti mati, Rahayu merasa bahwa ia mengubur lebih dari sekadar suaminya. Dia mengubur beban masa lalu, rahasia yang telah sangat menyakitinya. Sejak saat itu, ia memutuskan untuk melanjutkan hidup dengan Wulan di sisinya, menciptakan kisah baru untuk mereka berdua, berdasarkan cinta yang telah mereka bangun bersama. Beberapa minggu telah berlalu sejak pemakaman Bambang, dan rumah itu, meskipun masih ditandai dengan ketidakhadirannya, mulai menemukan rutinitas baru. Rahayu perlahan-lahan mencoba menyesuaikan diri dengan kehidupan tanpa suaminya. Pagi-pagi terasa lebih tenang, tapi sekaligus tidak sepi, karena Wulan kini telah menjadi bagian permanen dari ruang itu. Gadis kecil itu, dengan kehadirannya yang ringan dan sikapnya yang penuh perhatian, mulai mengisi kekosongan yang ditinggalkan Bambang, memberi Rahayu alasan baru untuk melanjutkan hidup. Suatu hari, ketika sedang membereskan barang-barang peninggalan Bambang, Rahayu menemukan surat yang ditulis Bambang di hari-hari terakhirnya. Nama Sari tertulis jelas di sana, mengungkap masa lalu yang selama ini sangat ia takutkan. Sejenak, Rahayu bertanya-tanya apakah ia harus menyelidiki lebih jauh, mencari Sari dan, mungkin,
mencari tahu apakah Wulan benar-benar memiliki hubungan darah dengan Bambang. Ia memegangi kertas itu selama beberapa menit, memikirkan implikasinya. Namun, ketika ia merenung, sebuah kesadaran baru muncul di benaknya. Kebenaran tentang masa lalu, sesakit apapun itu, tidak lagi menjadi hal yang penting seperti sebelumnya. Yang lebih penting adalah masa kini, apa yang telah ia dan Wulan bangun bersama. Gadis itu sudah memanggil Rahayu dengan sebutan Nenek, dan setiap kali dia mengucapkan kata itu, hati Rahayu menghangat dengan cara yang tidak pernah ia duga. Hubungan mereka melampaui kebutuhan akan konfirmasi biologis. Rahayu menyimpan surat itu di dalam laci, bertekad untuk tidak membiarkan masa lalu menentukan masa depan. Yang penting sekarang adalah menjaga Wulan dan melanjutkan kehidupan yang telah mereka bangun bersama. Ia menemukan dalam diri Wulan sebuah alasan baru untuk hidup, sebuah tujuan baru yang membuatnya bangun dari tempat tidur setiap hari. Gadis itu, dengan kepolosan dan keceriaannya, membantu Rahayu menyembuhkan luka yang disebabkan oleh waktu dan keadaan. Keduanya menjalani rutinitas yang sederhana, namun penuh makna. Wulan, yang kini telah beradaptasi dengan rumah barunya, membantu Rahayu melakukan tugas-tugas kecil dan mengisi hari dengan tawa dan percakapan. Rahayu, pada gilirannya, mengajari Wulan cara memasak, merawat kebun, dan mereka berdua menghabiskan waktu berjam-jam untuk bercerita atau sekadar menikmati kebersamaan satu sama lain. Warisan Bambang tidak terletak pada rahasia atau kesalahan masa lalu, tetapi pada cinta yang telah ia ciptakan. Ia telah tiada, namun ia telah meninggalkan hubungan yang kuat antara Rahayu dan Wulan, sebuah keluarga baru yang terbentuk karena keadaan yang tak terduga. Seiring berjalannya waktu, apa yang dimulai sebagai upaya untuk memberikan sebuah rumah bagi Wulan berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih besar. Sebuah kisah tentang cinta, penerimaan, dan penyembuhan. Rahayu tahu bahwa masa depan masih akan membawa tantangan, namun dengan Wulan di sisinya, ia merasa mampu menghadapi apapun. Mereka telah menemukan kenyamanan dan kekuatan satu sama lain untuk melanjutkan hidup, dan hanya itu yang mereka butuhkan untuk menulis babak baru dalam hidup mereka. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Jika Anda menyukai cerita penuh misteri dan kejutan ini, tinggalkan komentar tentang pendapat Anda. Kami senang mendengar pendapat Anda. Jangan lupa untuk menyukai video ini dan berlangganan saluran kami untuk lebih banyak cerita luar biasa. Sampai jumpa di video berikutnya.